Kali ini kita akan belajar tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas adalah menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida melalui mekanisme pernafasan. Tentunya yang dilakukan oleh sistem organ pernafasan. Ciri makhluk hidup yang lain yaitu memerlukan makanan. Untuk mencerna makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang dibutuhkan tubuh, diperlukan sistem organ pencernaan makanan. Lalu, apakah penyusun tubuh dari makhluk hidup? Makhluk hidup tersusun dari sistem organ yang meliputi beberapa organ yang memiliki fungsi yang sama. Organ itu sendiri tersusun dari jaringan-jaringan. Jaringan penyusunnya yaitu adalah sel. Kali ini kita akan belajar tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tujuan pembelajaran dari video ini yaitu sebagai berikut. Sebelumnya, mari kita mencoba untuk berpikir kritis terlebih dahulu. Kasus pertama, pernahkah kalian berpikir mengapa tumbuhan atau pohon itu tidak pernah berpindah tempat dan memiliki batang yang sangat kokoh, sedangkan hewan termasuk juga manusia itu dapat berpindah secara aktif. Kasus kedua yaitu mengapa tumbuhan bisa menciptakan makanannya sendiri sedangkan hewan, termasuk manusia pula, tidak dapat membuat makanannya sendiri? Ayo dijawab mengapa. Kira-kira apa jawabannya? Kalau sudah ketemu, kalian simpan jawabannya. Nah, ini ada lembar diskusi. Nanti setelah mengamati model struktur sel hewan dan sel tumbuhan, kalian akan mendiskusikan apa perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Dari sana kalian akan menemukan kaitan dengan kasus pertama dan kedua tadi. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bagian-bagian sel hewan. Yang pertama ada membran sel, yang kedua sitoplasma, ketiga nukleus atau inti sel, keempat nukleolus atau anak inti, kelima lisosom, keenam mitokondria, ketujuh sentrosom, kedelapan kasar atau retikulum endoplasma kasar, kesembilan halus atau retikulum endoplasma halus, 10 ribosom, dan 11 badan Golgi. Perhatikan gambar-gambarnya ya. Setelah memperhatikan bagian-bagian sel hewan, kita lanjut ke bagian-bagian sel tumbuhan. Yang pertama sel wall itu dinding sel, yang kedua membran sel, yang ketiga adalah sitoplasma, yang keempat nukleus, yang kelima nukleolus, yang keenam vakuola, yang ketujuh kloroplas, yang kedelapan mitokondria, yang kesembilan ada badan Golgi, 10 ribosom, 11 retikulum endoplasma halus, 12 retikulum endoplasma kasar. Nah, itu dia bagian-bagiannya. Di sini saya pakai bahasa Inggris ya untuk bagian-bagiannya. Setelah tahu bagian-bagian sel tumbuhan, sekarang kita dapat membedakan yang mana yang ada atau tidak pada sel hewan dan sel tumbuhan berikut fungsinya. Untuk dinding sel, pada hewan tidak memiliki, tumbuhan memiliki fungsinya untuk memberi bentuk dan melindungi isi sel. Yang kedua, membran sel, keduanya punya fungsinya untuk mengontrol pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungannya. Inti sel itu keduanya ada, fungsinya mengendalikan seluruh aktivitas sel. Untuk nukleolus keduanya ada, fungsinya untuk pembentuk RNA.
Sedangkan pada sitoplasma juga ada keduanya, fungsinya sebagai cairan sel, tempat berlangsung reaksi metabolisme sel. Bagian sel selanjutnya yaitu plastida. Pada tumbuhan ada, pada hewan tidak ada. Nah, ini fungsinya untuk pigmen hijau saat fotosintesis. Kemudian vakuola pada hewan itu tidak ada, pada tumbuhan ada. Fungsinya kalian bisa lihat di slide untuk mencerna makanan dan mengatur zat sisa. Untuk sentriol dan sentrosom pada hewan itu ada, tumbuhan tidak ada, fungsinya untuk pembelahan sel. Sedangkan lisosom pada hewan ada, tumbuhan tidak ada, fungsinya untuk menghancurkan sel. Mitokondria itu semuanya ada, fungsinya untuk pernafasan. Kemudian badan Golgi itu keduanya ada. Kemudian untuk retikulum endoplasma keduanya ada dan ribosom ada. Fungsinya dapat kalian baca pada tayangan berikut ini. Nah, dari tabel tadi kalian dapat menjawab pertanyaan berdasarkan fenomena 1, kenapa tumbuhan tidak dapat bergerak bebas? Karena dia memiliki dinding sel yang tersusun oleh polisakarida yang kaku. Kemudian hewan dapat bergerak bebas, kenapa? Karena tidak memiliki dinding sel. Nah, kasus kedua tadi, masih ingat kenapa tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri sedangkan hewan tidak? Alasannya karena pada tumbuhan itu memiliki bagian sel yang bernama plastida, sedangkan pada hewan tidak. Plastida ini adalah memiliki andil saat terjadinya fotosintesis. Plastida terdiri dari kloroplas untuk tempat terjadinya fotosintesis, amiloplas untuk menyimpan cadangan makanan, dan kromoplas untuk pemberi warna daun, bunga, dan buah. Demikian penjelasan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ayo kita lanjutkan dengan mengikuti kuis berikut ini. Soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Soal terakhir nomor 5. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like and subscribe.